Financial freedom atau kebebasan finansial adalah impian banyak orang. Ini adalah kondisi di mana kamu memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk mencapai tujuan dan gaya hidup yang diinginkan tanpa harus bergantung pada penghasilan bulanan. Namun, mencapai kebebasan finansial tidaklah instan. Dan di video ini, kita bakal bahas tahapan financial freedom atau kebebasan finansial yang biasa dialami oleh orang-orang. Tahapannya apa aja? Ini dia. Pertama, tahap 0 atau ketergantungan. Semua orang mulai dari tahap ini, bahkan orang terkaya di dunia sekalipun juga mengalaminya. Ya, dalam tahap ini artinya kebutuhan finansial kamu untuk memenuhi gaya hidup sangat bergantung dengan orang lain. Biasanya, tahap ini terjadi waktu kamu masih muda, di mana kamu belum punya kapasitas serta kemampuan untuk menghasilkan uang, sehingga mengandalkan orang tua misalnya, untuk memenuhi kebutuhan kamu. Tapi, kalau kasusnya pengeluaranmu lebih besar daripada pemasukan kamu, bisa jadi kamu masuk dalam tahap ini meskipun kamu bukan anak muda atau nggak tergantung sama orang tua. Jika kamu sampai harus mengambil salary advance, meminjam uang ke bank atau teman hanya untuk bertahan hidup, itu artinya kamu masih dalam tahap awal ini, tahap ketergantungan. Selanjutnya, tahap 1, kemandirian. Kamu sudah memiliki komitmen keuangan dalam tahap ini, yang berarti kamu tidak lagi bergantung pada orang lain dalam memenuhi kebutuhan finansialmu. Biasanya, kamu sudah memiliki penghasilan sendiri yang bahasanya udah pas lah. Nah, mungkin juga di tahap ini kita perlu lebih hemat atau mengontrol segala pengeluaran kita. Kalau nggak gitu, mulai belajar investasi ke otak. Entah beli buku atau ikut kursus yang bisa nambah skill kamu. Dengan punya skill yang makin matang atau nambah skill baru, kamu bakal punya value yang bisa dijual ke arahnya yang bisa ningkatin penghasilan kamu. Oke, tahap selanjutnya, stabil. Di tahap ini, keuanganmu sudah mulai lebih baik. Pemasukan yang didapatkan lebih besar daripada pengeluaran, bahkan bisa dibilang kamu udah bisa menyisihkan uang. Nah, ngomongin soal menyisihkan uang yang kita ambil contoh aja, nabung. Dari buku Psychology of Money karya Morgan Housel yang membahas mindset tentang uang, mindset baru tentang investasi dan pengelolaan keuangan yang ampuh bagi Morgan dan keluarganya. Salah satu mindset tentang uang yang menurut Morgan lebih mengandalkan psikologi daripada pengetahuan teknis tentang uang adalah kita perlu meyakinkan diri untuk menabung. Salah satu caranya dengan mengurangi impulsif sesaat dan acuh terhadap pandangan orang lain. Karena kita tidak melulu harus mengikuti tren, tidak perlu alasan tertentu untuk menabung. Menabunglah sebagai safety net dan jangan diotak-atik tuh tabungan, kalau nggak diperlukan. Oke, tahap selanjutnya, tahap ketiga, atau disebut tahap otonom. Nah, di tahap ini, kamu sudah setengah jalan untuk mencapai kebebasan finansial. Semua utang telah terbayarkan, bahkan kamu punya cukup dana cadangan. Untukmu, uang tidak lagi sebagai alat bertahan hidup, tapi mampu membuat kamu menjadi lebih berkembang secara kehidupan. Bahkan, tahap ini mampu memungkinkan kamu untuk hidup sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Pengen berhenti kerja, lalu liburan keliling Asia? Nggak perlu khawatir. Bisa jadi karena kamu memiliki dana tabungan yang cukup untuk menghidupi diri dan liburan keliling Asia, udah nggak masalah kok, bisa. Selanjutnya, tahap keempat atau di tahap aman. Pada tahap ini, hal yang paling menonjol adalah nilai dari investasi kamu. Kalau kamu secara konsisten menyisihkan uang untuk investasi, baik itu untuk jangka pendek, medium, maupun panjang, di tahap ini kamu sudah bisa menikmati hasilnya. Kamu sudah merasa secure atau aman karena pendapatan dari hasil investasi atau tabungan kamu dapat memenuhi kebutuhan besar. Mungkin bisa sampai sewa rumah, makanan yang mungkin mewah, kebutuhan sehari-hari, dan juga transportasi. Tetapi, untuk berhenti bekerja, di tahap ini masih harus dipikirkan secara matang. Di sini kamu mungkin sudah memiliki dana cukup dari investasi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun belum cukup mencangkup kebutuhan lain atau keinginan kamu. Oke, ngomongin soal investasi. Di buku Psychology of Money karya Morgan Housel mencontohkan dengan kisah fenomenal Warren Buffett, seorang jenius dalam hal manajemen dan investasi saham.
Konon, ia mulai berinvestasi sejak usia 10 tahun. Dan di usia 30 tahun, harta yang dimilikinya mencapai 1 juta US dollar atau 9,3 juta US dollar. Lalu, pada usia 50 tahun, kekayaan Warren Buffett sudah mencapai 84,2 miliar US dollar. Wow. Bila kita membandingkannya dengan orang normal yang baru berinvestasi di usia dewasa dan ditambah dengan hasil investasi tahunan yang luar biasa, hasilnya diperkirakan baru akan mencapai puluhan juta dolar. Pelajaran dari kisah fenomenal Warren Buffett ini adalah keberhasilan finansialnya yang berhubungan dengan lama waktu investasi dan panjang usia investasinya. Morgan menyimpulkan bahwa keahlian Buffett memang investasi, tapi rahasia sebenarnya adalah penumpukan dana dan kuncinya adalah waktu. Oke, lanjut tahap selanjutnya. Tahap kelima, bebas finansial. Tahap ini sering orang sebutkan sebagai kebebasan finansial, karena kamu terus mendapatkan penghasilan dari dana yang kamu investasikan, sehingga kamu akhirnya dapat imbal dari hasil tersebut. Akhirnya, mampu untuk memenuhi gaya hidup kamu. Itu berarti, imbal hasil dari investasi kamu tidak hanya bisa membiayai kebutuhan-kebutuhan besar, tetapi juga hal-hal lain yang kamu inginkan. Di tahap inilah, bisa jadi nggak masalah walaupun harus berhenti kerja dan pergi traveling ke berbagai negara tanpa harus khawatir dengan pengeluaran. Menarik ya? Enak juga loh. Oke, lanjut. Tahap keenam, kekayaan yang berlimpah. Pada tahap terakhir ini, kamu memiliki passive income yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gaya hidup bahkan masih memiliki sisa untuk hal lainnya. Di sini, penghasilan pasif kamu bisa memberikan kamu kebebasan untuk melakukan apapun. Hidup dalam kemewahan, berbisnis hingga keliling dunia, semua bisa kamu lakukan. Nah, itu tadi tahapan kebebasan finansial yang biasanya dialami oleh banyak orang. Sebelum video ini selesai, aku juga mau sedikit bahas soal buku Psychology of Money yang beberapa kali aku sebut tadi. Jadi, di buku ini ada beberapa poin yang bisa jadi mindset baru dalam melakukan investasi, supaya kamu bisa mencapai financial freedom. Oke, pertama, kurangi fokus mempelajari individu tertentu, karena kita cenderung mempelajari contoh yang ekstrim. Ingat, maksudnya dikurangi, bukan berarti nggak dicontoh sama sekali ya, kurangin aja. Misalnya, mempelajari CEO Warren Buffett atau investor sukses lainnya yang berhasil dengan berbagai macam kompleksitas dan keberuntungannya. Sebab, keberuntungan tidak dapat ditiru. Kedua, sebagai gantinya cukup pelajari pola umum keberhasilan dan kegagalan yang ia alami. Semakin umum polanya, semakin mudah untuk diterapkan dalam berinvestasi. Oke, ketiga, keberuntungan dan resiko adalah dua sisi koin yang sama. Resiko dalam berinvestasi sudah menjadi bagian yang harus dihadapi saat mencoba belajar mengenai cara terbaik mengelola uang. Selanjutnya, keempat, penting untuk mengetahui kapan merasa cukup. Kamu harus tahu kapan waktunya untuk berhenti mengambil resiko yang tidak sepadan dengan hasilnya. Oke, kelima, tidak ada yang gratis, sebagai barang hanya tidak tertera harganya. Pandang naik turun investasi sebagai biaya yang harus dibayar, bukan denda yang memberatkan. Keenam, keberhasilan sebagai investor akan ditentukan oleh bagaimana cara kamu dalam menanggapi momen. Entah itu momen menguntungkan yang bisa melipat gandakan nilai investasi masa depan. Terakhir, terapkan strategi keuangan yang bisa membuat kamu tetap tidur nyenyak di malam hari. Bangun hubungan emosi yang sehat dengan investasi agar tidak menjadi beban pikiran di tengah ketidakpastian masa depan dan perakiraan ekonomi. Dengan mendapatkan kendali atas waktu adalah salah satu kunci kebahagiaan yang bisa dicapai. Oke, itu tadi mindset soal investasi yang mungkin bisa nambah insight kamu dan makin mendorong kamu menuju financial freedom. Kalau tahapan financial freedom tadi, kamu udah berada di tahap berapa? Kalau aku kayaknya masih di tahap 2 sih. Oke, semangat. Kerja.